Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pina Ristiana dengan NIM 20221016. Di sini saya ingin menyederhanakan dan mengajarkan terhadap PPT yang sudah saya buat. Baik, judul yang saya taruh di sini yaitu penelitian tentang pembelajaran dan pengajaran, yang dimana di sini terdapat implikasi untuk kurikulum, instruksi, dan penilaian. Latar belakang studi dan permasalahan. Yang melatar belakangi terbuatnya artikel ini yaitu ada banyak retorika tentang perlunya sistem pendidikan kita untuk mempromosikan pembelajaran yang lebih dalam dan pengembangan keterampilan pada abad ke-21. Dan hilang dari wacana adalah pengakuan bahwa banyak dari apa yang kita ketahui dari penelitian tentang pembelajaran dan pengajaran belum mempengaruhi desain dan pemberlakuan sekolah sehari-hari dalam bentuk kurikulum, pengajaran, dan penilaian. Selanjutnya ada beberapa kesimpulan pada PowerPoint ini, yaitu dalam merefleksikan implikasi dan penelitian tentang pembelajaran dan pengajaran yang saya bahas dalam artikel ini, perlu diingatkan kepada diri kita sendiri bahwa sistem kurikulum, pengajaran, dan penilaian yang lebih koheren yang dipandu oleh teori kontemporer dan penelitian tentang belajar dan mengetahui berpotensi mengurangi kesenjangan dalam pencapaian pendidikan. Selanjutnya beberapa bukti yang mendukung dari klaim ini. Yang pertama, upaya lebih lanjut diperlukan untuk membuat bahan ajar dan strategi yang dapat diterapkan oleh guru di kelas dan dapat mendukung praktik guru dengan cara membantu siswa mengembangkan pengetahuannya dan keterampilan yang dapat ditransfer. Di sini juga ada mekanis atau biologis dapat meningkatkan kinerja siswa pada tes transfer pemecahan masalah. Selain daripada itu, memungkinkan siswa untuk menggunakan benda konkret untuk mewakili prosedur aritmatika dan telah terbukti meningkatkan kinerja mereka pada tes transfer. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan di sini yaitu metode kualitatif, yang dimana pada penelitian ini terdapat 5 macam penelitian kualitatif. Itu yang pertama ada phenomenological research, yang dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Yang kedua ada ground theory, yang dimana peneliti bisa menarik generalisasi apa yang diamati atau apa yang dianalisa secara induktif, dan teori abstrak tentang proses, tindakan, atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan yang diteliti. Yang ketiga ada etnografi, yang dimana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Keempat ada case studies, yang dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Yang terakhir ada narrative research, yang dimana peneliti melakukan studi terhadap satu orang, individu atau lebih untuk mendapatkan data tentang sejarah perjalanan dalam hidupnya. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Yang saya cantumkan di sini, kelebihannya dapat membentuk bagaimana orang yang membingkai situasi belajar atau peran mereka di dalamnya, upaya mereka bersedia untuk berinvestasi dalam belajar dan akhirnya dapat mereka pelajari hal tersebut. Yang kedua, guru dapat secara signifikan meningkatkan pembelajaran dengan memberikan umpan balik yang lebih baik dan tepat waktu kepada siswa tentang pembelajaran mereka. Di sana juga terdapat proses pemantauan kemajuan belajar siswa secara terus-menerus,
yang memungkinkan guru untuk memperjelas tujuan pembelajaran, merespons secara adaptif berdasarkan pola belajar individu, dan melibatkan siswa dalam proses penilaian teman dan diri sendiri. Yang terakhir ada kekurangan, teman-teman, yang dimana kekurangannya berupa kesempatan belajar guru yang terputus-putus perlu diganti dengan kontinum yang lebih terintegrasi dan kesiapan guru, induksi, dukungan, dan pengembangan profesional. Dan ada sebagai contoh Whitsheet 2009 yang mengusulkan bahwa program persiapan guru harus seperti pertama, berpusat pada kurikulum inti yang didasarkan pada pengetahuan, substansi tentang perkembangan anak atau remaja, pembelajarannya, dan pedagogi khusus mata pelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon guru untuk berlatih di bawah bimbingan mentor dalam jangka waktu yang panjang atau lama. Yang terakhir yaitu mengintegrasikan pengalaman praktik dengan kursus. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Atas kekurangannya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.